guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini gue mau nge-review sebuah mobil BMW lainnya nih. Ini ada sebelah gue ada sebuah BMW M2, tapi yang ini bukan tipe yang M2 Competition. Ya, jadi ini di tahun 2016, 17, 18 awal BMW M2 tuh dikeluarin yang tipe ini. Ini adalah M2 yang N55 ya. Jadi bermesin sama dengan BMW yang 3000 cc single turbo. Nah, ini kita sebutnya M2 N55. Hari ini kita mau review apa aja yang dipasang, ikuti terus gue di video ini. Nah, kalau selama ini gue sering reviewnya yang M2 tipe M2 Competition, nah varian ini juga masih banyak juga beredar. Karena yang tipe ini adalah yang produksi di awal, ya, dia powernya ini nggak segede M2 Competition, dia hanya standar itu 370 HP. Nah, bermesin N55, tapi powernya bisa beda. Kenapa? Karena ya satu settingan ECU-nya, dan yang kedua di mesinnya sendiri juga beda guys. Jadi kalau nggak salah gue baca di websitenya BMW itu mereka menggunakan crank yang berbeda, lalu piston dan dia punya stang pistonnya itu juga beda ya, lebih kuat dan lebih enteng, sehingga performanya itu lebih baik dibanding dibanding N55 biasa. Nah, jadi hari ini kita ada lakukan beberapa upgrade, yaitu ada penggantian downpipe menggunakan VRSF downpipe. Lalu pipa intercoolernya dan intake pipe-nya kita ganti semua menggunakan FTP, dan juga intercoolernya kita ganti juga menggunakan merek CSF. Terus di mobil ini sendiri menariknya ya, dia udah ganti parts-parts dari M Performance. Jadi parts-nya ini bikinan BMW juga ya. Parts-partsnya seperti velgnya kalau kita bisa lihat, dia sudah menggunakan velg M Performance. Lalu dia udah ganti juga beberapa parts karbon, depan, belakang, spion, samping, dan juga sininya diganti yang hitam, yang M Performance part punya. Dan yang terakhir dia punya knalpot juga sudah menggunakan M Performance, tapi tidak full, dia hanya ganti belakangnya aja, dan tengahnya masih standar biar suaranya tidak terlalu berisik. Nah, setelah itu semua diganti parts, kita bilang itu stage 2, dan kita remap juga ECU-nya dan transmisinya. ECU-nya kita remap menggunakan software dari Bootmod 3, dan transmisinya kita remap menggunakan tuning gearbox yang dual class transmission dari XHP. Nah, gimana hasilnya guys? Langsung aja guys, gue mau lakukan dyno test sebelum dan sesudah, nanti kita akan bahas hasilnya. Nah, suaranya memang lebih enak di N55 dibanding S55, tapi itu menurut pendapat gue ya. Tentunya tenaganya sendiri pasti lebih kecil dibanding M2 Competition, karena M2 Competition menggunakan mesin S55, itu mesin yang dipakai oleh BMW M3 dan juga M4. Nah, makanya di body sekecil itu dikasih mesin yang lebih powerful, pasti rasanya kencang banget. Tapi kalau menurut gue, M2 cocoknya dengan mesin ini karena lebih balance dan juga lebih enak dibawanya. Langsung aja guys, kita bahas hasilnya. Jadi yang warna biru ini adalah performance daripada standar si BMW M2 ya, tapi udah menggunakan parts upgrade dari yang gue udah sebutin di awal video. Jadi powernya udah agak naik dibandingin standarnya waktu dia full standar gitu ya. Nah, di sini kita ada dua line. Yang warna merah ini hanya kita remap ya. Intercoolernya tapi masih standar. Di sini kita bisa lihat bawahnya ini terjadi kenaikan yang sangat banyak ya. Di sini contoh 146 jadi 220. Tapi di sininya malah turun. Nah, kenapa terjadi? Karena intercooler standar dari BMW M2 N55 ini kurang. Sebenarnya itu sama ya yang dipakai sama 335, 435. Jadi mereka dibikin untuk stock power level. Ketika kita naikin boost, power naik, tentunya jadi mesin dorongan udara turbonya kan lebih panas tuh. Makanya di sini ketika dia panas dia malah ngedrop powernya. Dan di sini akhirnya gue sampein ke owner dan dia bilang langsung ganti intercoolernya, dan kita dyno ulang. Setelah ganti intercooler didapat hasil yang warna kuning. Di sini bisa kita lihat ya, di mana mid range-nya nih di atas 3000 dia mulai ngedrop. Setelah ganti intercooler power up langsung. Nah, ini artinya intercooler upgrade itu wajib di semua BMW N55 walaupun standar stage 1 sekalipun. Jadi karena intake air temperature itu penting banget buat si komputer menentukan settingan ignition timing dan juga boost. Ketika ditembak power gede, kalau dianya panas, yang ada powernya ngedrop. Nah, habis kita ganti kita bisa lihat ya, yang stock levelnya itu di 302 wheel horsepower.
setelah, maksudnya ini udah diganti part ya. Kalau standar banget tuh kalau nggak salah sekitar 280 WHP. Nah sekarang kita capai power sampai 329,8. Jadi artinya di mesinnya standarnya itu kan 370 HP ya guys ya. Nah di sini kita udah dapat sampai 400 HP-an karena udah ganti parts. Plus begitu kita udah tuning, kita dapat sekarang power sampai 444 horsepower on engine. Jadi powernya itu naik lumayan banyak dari stok standar Ting-Ting, kita capek naik sekitar 70 HP-an ya, artinya 74 HP. Dan tanpa ganti intercooler malah ngedrop powernya, hilang sekitar 5 HP di atas, tapi gainnya banyak di RPM tengah ke bawah. Nah, torsinya juga gue mau kasih lihat, torsinya luar biasa bagus ya. Jadi di sini yang standar dia agak nge-flat, nanjak di sini nih di RPM 4000-an. Nah, dengan yang udah kita tune, sekarang kita dapat dari RPM 2,5 ini udah naik dari 302 jadi 550 Nm di roda. Wow, 3000 cc. Jadi bawahnya nggak terlalu nge-lag. Plus di sini torsinya naiknya jauh banget ya sampai RPM atas nih. Setelah ganti intercooler, kita lihat ya lainnya yang kuning. Ini jauh banget guys dipakainya. Nah guys, sekarang gue mau kasih lihat ya suara dari knalpotnya dia sendiri. Knalpotnya menggunakan amp performance asli ini plus downpipe VRSF. Dan gue juga mau kasih lihat beberapa fitur lainnya yang kita tambahin di mobil ini yang sebelumnya nggak ada. Yuk guys, ikutin gue. Nah, salah satu fitur keren yang kita tambahin di mobil ini ya, salah satunya adalah MGTS Roar. Jadi di mobil M4 GTS, itu tuh yang seri balapnya ya. Ketika kita starter mobil awal, pertama, dia jadi ada kayak RPM-nya naik gitu, ngegerung, dan juga ada ledakan dikit di knalpotnya. Jadi bikin starter awalnya tuh gahar gitu. Jadi suaranya kayak gini nih, kita kasih denger ya. Langsung ada berbok gitu. Itu bisa dibikin di mana starter standarnya itu cuman ketika hidup biasa doang, nggak ada ngeledak gitu ya. Terus ada juga di sini nih langsung ke dalam gue kasih lihat ya. Di sininya kita bikin sport display-nya itu menampilkan data yang berbeda, di mana sebelumnya itu kan dia mentoknya cuma sekitar 370 HP ya. Nah di sini kita bisa lihat tampilannya sekarang sampai 480 HP nih, dan torsinya juga di scaling menjadi 720 Nm. Jadi kalau nanti HP ganti turbo atau apa ya, ininya at least masih bisa kelihatan valid gitu ya, jadi nggak mentok cuma di 370 doang. Terus di boot mode sendiri di N55, S55 sekarang ada yang namanya multi map. Jadi satu map aja yang di flash ke mobil, tapi kita bisa punya 4 slot yang berbeda untuk tiap slotnya. Nah jadi kalau di mobil ini kayak gini nih. Jadi kita tahan tombol rest ini, lalu dia akan menunjukkan posisinya nomor berapa. Contoh di 1, ini kita bisa rubah-rubah ya. Jadi posisinya tuh yang tadi 1. Nah jadi kita taruh posisinya sekarang di nomor 3, kita pencet sekali lagi, dia kembali ke posisi ini. Oke. Nah jadi bedanya itu ketika kita taruh di posisi 1, 2, 3, posisi 1 itu untuk oktan rendah ya, di bawah oktan 95, yang nggak mungkin juga lah mobil beginian isi oktan segitu. Nomor 2 untuk oktan 95, dan nomor 3 untuk settingan oktan 98. Terus di nomor 4-nya itu untuk kembali ke settingan M performance ya. Jadi di power dia 370 HP-an itu. Jadi sehingga kita bisa memilih profil yang berbeda ketika nyetir tanpa harus colok-colok kabel lagi ke programmer OBD-nya. Nggak usah nge-flash lagi, tinggal rubah dari sini gitu. Dan kalau di S55 di mobil M2 competition segala, dia bisa namanya rolling anti-lag ya. Jadi dimana dia bisa nge-build boost ketika kita lagi gas gitu, dan begitu kita lepas ininya dia langsung otomatis udah boost, sehingga tarikannya jadi lebih sadis. Itu jadi fitur-fitur yang ada di mobil balap sekarang udah diintegrasikan di dalam ECU standar, bisa dipakai harian gitu. Dan yang tidak kalah penting, semua BMW biasanya mau ini nih. Jadi kita masuk sport mode, kita bikin pop and bang. Nah, gimana? Suaranya jadi kayak pistol ya. Nah, semua yang pakai BMW biasa pasti pengen kayak begitu suaranya. Tapi nggak usah khawatir, kita setting dia hanya ada di mode Sport Plus aja. Jadi di Comfort, di Sportnya tidak berisik begini ya. Dan bisa dibikin juga di atas kecepatan 100 km per jam, dia nggak bunyi lagi. Jadi kita pakai biasanya cuma antara 0 sampai 100. Jadi kalau lagi jalan-jalan santai cuma mau show off knalpot, suaranya bisa. Tapi kalau pas lagi ngebut di atas 160, suara begini ganggu banget guys. Jadi nggak bagus juga ke mesinnya, makanya kita cut off di 100
km per jam ke atas gitu. Dan satu lagi tadi yang gue lupa sebutin, kita bikin kipasnya nyala lebih awal ya. Jadi kipasnya itu dibikin dia punya nyala temperaturnya itu di RPM, di temperatur yang lebih rendah sehingga mengamankan mesin. Jadi dia tidak terlalu panas ketika si kipasnya nyala itu. Jadi biar bisa lebih adem lah intinya gitu ya. Dan tadi yang dilakuin juga ada remapping TCU. TCU adalah Transmission Control Unit ya, transmisi. Buat kalian yang masih bertanya-tanya buat apa, gimana cara kerjanya, bisa nonton di video Instagram TV kita yang sebelum-sebelumnya penjelasan mengenai TCU flash gitu ya. Jadi intinya singkatnya sih biar ngoper giginya lebih cepat dan juga kerja matingnya tuh bisa sinergi sama ECU-nya yang udah di remap. Kalau nggak dia akan bingung kenapa jadinya powernya tinggi banget sedangkan dia harus udah ngoper gitu loh. Lengkapnya nonton aja di video itu. Nah, jadi buat kalian yang punya BMW M2 yang serinya kayak begini nih, M55, bawa aja mampir sini guys. Jadi modifannya ini kurang lebih seperti ini ya, kita sebutnya ini kayak stage 2, parts-partsnya bolt-on semua, dan juga masih terlihat ibaratnya nggak terlalu yang kayak ngeri gitu lah, masih kayak standar ya. Jadi parts-partsnya apalagi ini pakai M Performance, terlihatnya seperti bawaan mobil, ya kita bilang OEM plus lah gitu. Jadi yang punya M55, BMW M2 atau bukan yang M2 nggak usah khawatir guys, bawa aja ke workshop kita optimalin biar mobilnya nggak kalah sama MM yang lainnya juga. Gitu guys, kalau gitu sampai sini dulu video kali ini, thank you yang udah ngikutin, sampai jumpa di video berikutnya guys, see you.